Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita hari ini insya Allah akan melaksanakan pembelajaran perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Ini pertemuan yang keberapa? Ketiga ya? Ketiga ya, tapi seharusnya minggu keempat ya. Karena minggu kemarin karena ada kesibukan dan lain hal, jadi perkuliahan kita ditunda. Nah, ini untuk sekedar informasi bahwa perkuliahan kita akan tatap muka. Karena untuk micro teaching sendiri itu teman-teman disiapkan untuk menjadi guru offline, bukan guru online. Ya, jadi nanti skemanya nanti kita bikin mungkin satu kelas ini 3 kelompok nanti. Untuk khusus laki-lakinya, perempuannya dibagi 2 nanti. Jadi nggak semuanya hadir. Nah, bagi teman-teman yang berada di luar daerah, nah ini biasanya pertanyaannya, bagaimana nanti untuk mengantisipasinya? Nah, jadi dibuat video, silakan. Kalau yang nggak mau datang ke STQ, silakan di daerahnya masing-masing. Bikin video pembelajaran. Tugasnya sama ya. Nanti teman-teman ketika mengajar, itu yang menjadi penilainya adalah teman-teman sekalian. Nah, terus bagaimana cara menilainya? Cara menilainya adalah dengan cara nanti formnya dibuatkan materinya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti namanya kinerja penilaian guru. Oke, sampai di situ. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, belum. Belum, oke. Ini sambil membukakan. Nah, udah. Di layar terlihat? Belum mulai. Belum. Bentar ya. Kalau terlihat bilang ya. Iya, terlihat mulai. Terlihat. Apa yang terlihat ini? Share screen Bian. Tulisannya pintar. Apanya? Instrumen penilaian kinerja guru. Bagus. Terima kasih. Ini kolektif ya, kolaborasi ya. Aja Salama, Mario Alpa, sama siapa lagi tuh satunya. Nggak bisa kebaca di layar. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui ya, sebenarnya apa sih tugas guru itu? Nah, kemarin kita sudah belajar ya, ada 4 tugas guru. Nah, sekarang sebagai guru itu apa saja kewajibannya? Nah, sebelum saya lanjutkan untuk kewajiban guru, masih ingat gak apa tugas guru kemarin? Yang 4 saya jelaskan kemarin. Buka tuh catatannya. Malam. Hah? Fasilitator. Ya, fasilitator, apalagi? Motivator, apalagi? Lanjutkan. Pemacu. Iya, ada 4 ya, itu harus dimiliki, harus dijiwai ya oleh teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lanjut pembelajarannya. Tadi saya jelaskan wajib bagi guru ini. Yang pertama apa? Membimbing. Membimbing apa? Ada yang tahu nggak membimbing? Mengarahkan. Terus? Apa lagi? Membimbing. Kalau teman-teman punya adik kecil ya, atau adiknya sendiri, itu mengajarkan dari suatu hal yang tidak tahu menjadi tahu. Itu yang membimbing ya? Ya, Malam. Kan lebih baik, Malam. Ke arah yang lagi kita masih mengumpulkan kata-kata teman-teman. Membimbing, menuntun. Hah? Menuntun, Malam. Menuntun di pinggul T. Nani Malam yang Rani, ada di chat ya. Nah, menuntun. Itu yang membimbing. Terus yang kedua, nanti kita bahas. Guru itu harusnya mengajar atau mendidik. Nah, menurut teman-teman. Mendidik. Nah, apa alasannya? Kalau mengajar Malam cuma mentransfer
Kalau mendidik ya tadi sama yang tadi sama membimbing. Nah, iya bagus. Nah, ini sudah semester atas nih, udah cerdas-cerdas nih, pandai-pandai semua nih. Jadi nggak terlalu banyak saya jelaskan. Jadi ada persepsi, ada pandangan yang berbeda terkait tentang mengajar dan mendidik. Ya, kalau mengajar itu pemahamannya adalah kita masuk kelas, kita berikan materi, setelah disampaikan, lalu kita keluar kelas. Nah, itu namanya mengajar. Ya. Tapi beda dengan mendidik. Mendidik apa? Kita punya bahan, kita masuk kelas, kita berikan materinya, terus apa? Kita tanya. Tanya apa? Tanya, apakah siswa sudah paham? Atau ada yang ingin dipertegas dan sebagainya. Nah, itu namanya mendidik. Jadi ada dua persepsi. Tadi sudah disampaikan oleh Muhammad Yunus bahwa mendidik itu beda sama mengajar. Nah, sekarang kita masuk sedikit dengan materi kita, bahwa untuk mengajar sebenarnya itu hanya ada 3 dari kemampuan guru. Yang pertama itu apa? Yang pertama membuka pelajaran, pembukaan, nanti turunan ada komponennya. Terus isi materi, yang terakhir penutup. Nah, cuma 3 aja, sedikit nggak? Sedikit. Nah, sedikit 3 itu, tapi sedikit tapi banyak ya. Nah, nanti beranak pinak dia. Terus apa? Nah, ini akan kita jelaskan hari ini. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ya di layarnya bahwa ada instrumen penilaian kinerja guru SDMI ya, pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini nama mahasiswa dan sebagainya, ini bisa bicara sini. Kita masuk. Ini pertama membuka pelajaran. Nah, teman-teman ketika mengajar itu jangan langsung disampaikan materinya, tapi dibuka dulu. Dibuka itu apa saja? Bisa dengan ucapkan salam, menanyakan kabar, menanyakan hal dan sebagainya. Yang pertama ini poin A, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Nah, jadi disiapkan fisiknya, disiapkan mentalnya. Pernah nggak melihat atau teman-teman sendiri yang mengalami nih, ketika ditanya di kelas, pertanyaan guru itu terdengar jelas oleh teman-teman yang lainnya. Tapi ketika ditanyakan kita nggak mendengar. Bahasa lainnya melamun. Pernah nggak melamun di kelas? Jasadnya ada, fisiknya ada di kelas. Tapi pikirannya apa? Sering malah. Sering. Ini kan pengalaman. Nah, itu maksudnya itu dulu disiapkan. Apakah siswa ini sudah berada di kelas, benar-benar di kelas, fisiknya di kelas, jiwanya di kelas, mentalnya di kelas. Nah, ini. Itu perlu harus dipastikan dulu. Itu pertama ya. Yang kedua, yang B maksudnya. Nah, jadi sebelum kita masuk, ini ada beberapa penjelasannya ya. Nanti saya sederhanakan untuk penilaian teman-teman. Nanti satu orang maju, nanti semuanya menilai. Nah, ini tidak baik. Tidak baik itu maksudnya apa? Tanpa menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Langsung mengajar. Nah, artinya kan di sini apa? Untuk guru yang langsung mengajar itu dijabarkan bahwa itu bukan guru yang baik. Tapi sebaliknya, guru harus meliputi nih pengaturan tempat duduk. Nah, ternyata tempat duduk itu juga harus disiapkan. Bisa nggak ada melihat, mungkin belum ada pengalaman ya, atau kejadian waktu masa lalu. Biasanya di kelas itu paling tidak ada 1 atau 2 orang nih yang jadi jagonya. Ada nggak biasanya? Ada. Duduknya sembarangan dia. Mau di mana saja, bebas dia. Nah, ini diatur nih. Kalau dulu ya kami waktu masih di bangku sekolah, kalau ada anak yang aktifnya luar biasa, yang beraninya luar biasa, itu dijadikan ketua kelas. Biasanya. Jadi dia suruh tuh ngatur teman-temannya itu. Karena dia jago kan. Jadi dia enak ngatur teman-temannya. Nah, itu yang pertama ya, siapkan tempat duduk siswa. Terus penyampaian. Nah, terus ucapkan salam. Lalu apa? Berdoa. Lalu menanyakan kondisi siswa dan presensi. Biasanya kita ini ya absensi ya.
kalau absensi itu pemahamannya itu tidak hadir. Jadi mulai sekarang dirubah ya kata-katanya. Mana absennya? Nah, bukan absen lagi. Mana presensinya? Kalau absen itu tidak hadir. Sampai di situ sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Ya belum nih. Belum. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi membuka pelajaran termasuk menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Lalu apa? Yang bagian B-nya motivasi siswa. Maksudnya apa? Nah, di sini kita lihat ada guru yang baik dan tidak baik. Ini yang baik, yang tidak baik. Tidak baik adalah menyampaikan manfaat pelajaran materi yang akan dipelajari, tidak membangkitkan minat motivasi siswa. Contohnya apa? Langsung menjabarkan. Kita hari ini akan belajar instrumen kinerja guru tanpa mengaitkan terkait manfaat dari instrumen kinerja guru. Nah, manfaat instrumen kinerja guru adalah bagaimana nanti teman ketika mengajar itu bisa dikategorikan baik apabila memenuhi komponen-komponen tersebut. Makanya tadi waktu awal kan ada guru yang langsung mengajar. Itu nanti persepsi siswa itu belum siap menerima, akhirnya apa? Akhirnya ketika pembelajaran berlangsung itu tidak efektif karena siswanya ada di tempat namun ruhnya, pikirannya itu kemana-mana. Nah, jadi kurang efektif kan. Jadi akan terjadi pengulangan ini, pengulangan bahasa. Sudah paham atau belum? Belum, misalnya muridnya. Bagian mana yang paham? Nanti baru dijelaskan. Itu ada pengulangan kata-kata nanti. Nah, bagaimana untuk memotivasi yang baik ini? Menyampaikan manfaat pembelajaran. Makanya nanti pembelajaran itu ada namanya KI, KD. Kalau KI apa? Kompetensi inti. Kalau KD tadi? Kompetensi dasar. Iya, nah itu salah satu terkait tentang memotivasi siswa. Yang menyampaikan manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari. Misalnya dikaitkan dengan lapangan pekerjaan. Ini untuk yang nanti sesuaikan materinya. Bisa dikaitkan dengan teknologi dan lain-lain. Atau membangkitkan minat atau motivasi siswa untuk belajar. Nah itu. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Belum. Ya, lanjutkan. Tadi kita sudah menyampaikan membuka pelajaran. Yang A menyampaikan peserta didik secara fisik dan mental. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Yang B-nya memotivasi siswa. Yang C-nya lagi menyampaikan apersepsi. Apa sih apersepsi itu? Nah, ini pertanyaannya. Di sini ada guru yang baik, guru yang tidak baik. Biasanya kan kalau kita mengajar itu masuk hari ini. Minggu kemarin masuk. Nah, kaitkan pengetahuan yang sebelumnya. Kemarin belajar apa kita? Belajar terkait misalnya kemarin menjelaskan bagaimana menjadi seorang guru. Apa saja menjadi tugas guru. Sudah disampaikan tadi. Tugas guru ada 4. Apa saja? Tadi sudah jawab oleh teman-teman. Pertama tadi sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pemacu, dan sebagai inspirator. Nah itu namanya apersepsi. Mengaitkan pembelajaran. Apersepsi sekarang berkembang. Bukan hanya mengaitkan pelajaran. Bisa menanyakan keadaan lingkungan siswa. Contohnya, mungkin pelajaran nanti pelajaran rumahku. Di rumah, tanya kita siswa. Siapa yang menyampaikan jawabannya? Siswa misalnya si Andi, mungkin namanya Andi. Andi, di rumah kira-kira siapa aja ada? Nah, jadi Andi nanti menjawab. Ada ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, ketika menjawab itu sudah sama dengan apersepsi. Mengaitkan pembelajaran. Kalau tema kita tadi adalah rumahku atau lingkunganku. Sampai di situ ya, ini bisa kita lihat ya, meningkatkan perhatian siswa. Misalnya dengan melakukan demonstrasi. Nah, bisa juga dengan demonstrasi. Kalau pembelajarannya mungkin bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu perlu demonstrasi, drill, dan sebagainya. Anak-anak akan lebih cepat pahamnya ketika didemonstrasikan tanpa kita menjawab ini ya, menjawab benda apakah itu. Misalnya, ini saya angkat. Mahada. Nah, anak-anak nanti menjawab. Mereka lebih cepat mengingatnya ketimbang ada tulisan. Kalau ini apa bahasa Arabnya, Yunus? Mana nih Yunus nih?
Kolamun. Nah, nanti Kolamun dijawab. Mualim. Nah, ada kolamun. Ada Nanti kolamun. semuanya siswa nanti jawab. Nah, cara seperti ini akan lebih efektif ketimbang kita menulis di papan tulis. Nah, itu salah satunya demonstrasi ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga ada mengajukan pertanyaan dan mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan isu mutakhir. Nah, itu tadi terkait tentang menyampaikan persepsi. Sudah 3 ya. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Menyiapkan peserta didik. Ya. Menyiapkan peserta didik secara mental. Ya, apalagi? Motivasi siswa. Motivasi Ya. siswa. Menerapkan apresiasi. Menyampaikan persepsi. Iya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini. Menyampaikan tujuan pembelajaran apa? Tidak menyampaikan, ini guru yang tidak baik itu, dia tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, perkuliahan kita sudah jelas di RPS-nya ada beberapa silabus, ada silabusnya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, di situ sudah jelas. Ketika kita belajar mata kuliah micro teaching, apa saja yang akan dipelajari. Nah, dengan demikian, siswa yang kreatif, yang cerdas, dia akan mencari tahu nih. Sebelum belajar, dia cari tahu dulu. Pengertian-pengertian, materi-materi yang terpampang di silabus, dia cari tahu dulu. Nanti ketika belajar, dia akan lebih cepat menyerap pemahamannya. Dan apabila ada kata-kata yang perlu ditegaskan, dia langsung nanya. Nah, itu biasanya siswa yang kreatif. Nah, sedangkan menyampaikan tujuan pembelajaran itu ya, kalau guru yang baik itu sesuai dengan tema atau subtema. Terus relevan dengan indikator, dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Jangan yang aneh-aneh yang disampaikan. Misalnya aneh-aneh itu apa? Ada yang bisa contohkan nggak? Misalnya terkait tentang pelajaran tasawuf misalnya. Nanti anak-anak kalau mengamalkan ayat ini nanti bisa terbang. Nah, itu aneh-aneh tuh. Nggak masuk akal tuh. Anak-anak diajarkan bisa terbang. Untuk terbang itu gampang ya. Tinggal kalau ada uangnya beli tiket terbang kita. Oke. Ya. Jadi itu bisa dipahami ya. Jadi yang logika yang bisa masuk nalar itu jadi pembelajaran. Tapi di buku pelajaran kita sudah ada ya. Subtema, indikator, yang sampaikan tadi KI, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, menyampaikan cakupan materi. Nah, ini juga menjadi tugas guru nanti. Menyampaikan cakupan materi. Apa saja? Nah, ini kalau guru yang tidak baik ya, tidak menyampaikan cakupan materi. Kalau guru yang baik itu berupa pokok-pokok materi dan disampaikan secara beruntun. Jadi materi itu secara ini ya, secara atas dulu hingga bawah. Kemarin sempat kita belajar ya, ada materi itu yang dirasa penting disampaikan di mana? Di awal apa di akhir? Ada materi itu yang dirasa tidak penting disampaikan di mana? Nah, ada materi itu dirasa setengah-setengah antara penting dan tidak penting disampaikan di mana? Nah, ini nanti pembagiannya itu harus bisa dikuasai oleh seorang guru. Kemarin sudah ya kita sampaikan materi yang penting dan mendesak itu disampaikan di awal. Ketika waktu pembelajaran masih ada, kita sampaikan materi yang pengembangannya, mungkin cerita-cerita guru. Kebanyakannya kalau guru mengajar, kebanyakan dia bercerita dulu ya. Apalagi materi akidah akhlak. Akidah akhlak ini kebanyakan materinya ada materi cerita ya. Nanti materi yang penting dulu, yang mudah. Nanti ada materi yang penting tapi sulit. Baru materi yang tidak penting, yang mudah. Baru yang terakhir materi yang tidak penting dan sulit. Nah, kalau bisa yang terakhir itu ditinggalkan aja. Oke, sebelum saya lanjutkan dari pembukaan tadi ada pertanyaan. Mualim, masalah persepsi tadi Mualim. Bisa Mualim disederhanakan lagi Mualim, kurang menangkap Mualim. Nah,
persepsi secara sederhana ketika kita mengajar, kita kaitkan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kita ambil contoh, kita kan mata kuliah kita micro teaching. Nah, micro teaching kita kemarin sudah menyampaikan pembelajaran minggu kemarin libur, minggu kemarinnya maksudnya kita memberikan materi terkait tugas guru. Tugas guru kemarin ada 4. Tadi kan sudah sampaikan, tugas guru adalah sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pemacu, sebagai inspirator. Nah, berarti teman-teman sudah mengingat pelajaran dulu. Nah, sekarang selain tugas guru, guru itu wajib juga. Wajib apa? Wajib mendidik sama membimbing. Nah, ini mengaitkan pembelajaran yang terdahulu dan akan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, itu persepsi bahasa sederhananya. Atau persepsi yang dengan perkembangannya, persepsi mainkan pembelajaran terbaru. Nah, bisa apa saja yang menjadi pembelajaran terbaru. Dulu ketika mengajar kita tidak menggunakan teknologi seperti Zoom, ya kan? Kalau perkuliahan kita di semester kemarin itu banyaknya di WA ya, bukan Zoom ya, ya. Ya ada Zoom tapi banyak diprotes tuh karena kuotanya terlalu banyak. Kalau sekarang nih kebanyakan dimatikan videonya. Itu kenapa? Karena agar teman-teman bisa tidur. Ya. Juga menghemat kuota. Ya hidupnya malamnya dah mulai hidupnya. Yang penting teman. Hidup. Ya. Saya kira jangan. Nah ini Yunus malah 4 orang nih, hebat nih Yunus, malah berempat nih 1 orang nih. Jadi telinga kanan, telinga kiri bisa fokus nih. Itu kebanyakan persepsi dari dosen-dosen, kebanyakan. Tapi ada sebagian yang memberikan ini pemahaman secara positif bahwa untuk kenapa mahasiswa videonya tidak diartikan karena untuk menghemat kuota ya Yunus. Oke, sampai situ jelas ya Yunus ya, persepsi tadi ya? Alhamdulillah jelas Malam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berarti kita tinggal tunggu selamatannya nih karena sudah jelas. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Pada bagian yang kedua, tadi kita sampaikan jadi guru itu cuma ada 3. Pertama pembukaan, terus isi, kegiatan inti, sama penutup. Nah, sudah kita sampaikan kegiatan awal apa saja yang kita lakukan. Sekarang inti. Nah, ini. Yang pertama, inti nanti ini akan saya kembangkan lagi nanti terkait tentang kompetensi guru. Tapi mungkin materi yang berikutnya aja. Nanti kalau hari ini kebanyakan, nanti bingung juga nanti mana yang di save. Nah, yang kedua tadi kegiatan inti ya Yunus ya. Yang pertama itu penguasaan materi. Nah, teman-teman bagaimanapun hebatnya teknik mengajar, strategi mengajar, model mengajar, media mengajar, kalau materinya tidak dikuasai itu akan sia-sia. Jadi apa maksudnya? Teman-teman harus menguasai materi yang akan diajarkan. Kita menggunakan teknologi terbaru, tapi materi kurang menguasai. Akhirnya apa? Akhirnya pembelajaran tidak berjalan. Salah satu untuk menguasai materi apa? Dengan cara membaca. Itu alurnya. Ya, dengan cara membaca ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini apa? Untuk menguasai materi di sini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPP. Terus konsep disampaikan secara benar, sistematis, dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, dari yang dekat dengan lingkungan baru yang jauh dari lingkungan siswa. Terus mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan. Maksudnya relevan itu ya sesuatu yang dekat dengan siswa. Yang nggak usah jauh-jauh. Misalnya di Amuntai. Di Amuntai kan ada laut, kan ada gunung, kan ada air terjun, yang adanya Banyu Tajun. Yang adanya daerah Amuntai di pinggirannya ada Pantai Hembawang. Ada pantainya. Nah, jadi dikaitkan. Nanti ketika pembelajaran misalnya geografi terkait tentang alam, ya kita jangan muluk-muluk untuk menjelaskan tentang biota laut. Karena kita nggak ada lautnya di Amuntai. Tapi
bisa kita jelaskan dengan cara mungkin video atau gambar. Tapi seandainya di Amuntai ada laut, itu nanti bisa kita ajak anak-anak untuk pergi ke laut. Yang penting jangan ketemu menteri ya, nanti ditenggelamkan kita. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Yang berikutnya, lanjut ya. Menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Menerapkan materi pembelajaran pada kehidupan. Kita ambil contoh. Pada materi fikih, pada materi fikih itu biasanya diajarkan apa? Sholat, Maulin. Sholat. Kita berbicara tentang agama kita ya. Sholat wajib. Jadi bagaimana siswa nanti diarahkan untuk bisa langsung mengaplikasikan materi yang didapatnya di kelas. Tadi contohnya sholat. Itu yang praktek. Ada lagi nanti terkait perilaku. Nanti kalau pembelajaran itu, kalau MI ada akidah akhlak. Perilakunya bagaimana? Nah, inilah nanti yang menjadi salah satu tugas kewajiban guru itu membimbing ya. Gurunya dulu yang harus berperilaku yang baik ya. Jangan sampai guru menyampaikan harus berperilaku yang baik, ini, itu, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya guru berbeda jauh dengan apa yang disampaikan. Kira-kira teman-teman kalau yang seperti itu, ada guru seperti itu mau ngikut yang mana? Guru yang ucapannya atau perilakunya? Yang penting ada kembali satu. Keduanya. Kebanyakan siswa kan melihat mengikuti perilakunya ya. Karena biasanya persepsi kita itu melihat perilaku seseorang, bukan ucapannya, kebanyakannya. Tapi ketika tingkat berpikir kita udah matang, udah tinggi, itu kita harus bisa memilih ucapan mana yang baik bisa kita ambil, ucapan mana yang tidak baik kita tinggalkan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Hari Minggu yang orang bawa anak mainan. Ya, tidak ada ya. Ini tadi kita ulang lagi, menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan itu memberikan contoh-contoh real, mengaitkan dengan informasi terkini, mengaitkan dengan saling temas ya, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Terbuka lawan dunia luar. Nyejar sidin juga bisa beberapa hari hanya sampai ke luar tuh. Ini di kandangan ke di Berebay kan. Berarti gerah pegunungan itu Pang di daerah Tamam sampai meninggal hari. Tanjung tuh ada juga. Gunung banjir lu itu teh. Kan daerah Tanjung tuh bukan terstand. Beb. Kita dengarkan diskusi teman kita ya. Itu ada yang ke Tanjung. Halo, dimatikan mikrofonnya. Oke, Ada inilah yang ngemil. ya sambil ngemil nih. Inilah realita kita ya dalam pembelajaran. Oke, ulun lanjutkan ya. Semoga kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Nah, ini kita lanjutkan konsep menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan. Yang berikutnya model pendekatan strategi. Nah, ini juga harus dikuasai. Teman-teman sudah belajar ya strategi pembelajaran, terus sumber media pembelajaran dan sumber belajar sudah juga ya? Gimana? Ada belajar. Oh, ada belajar berarti semester ini ya? Gimana? Oh ya. Nah, sambil belajar itu berarti nanti teman-teman harus menguasai model pembelajaran, pendekatan, strategi. Nah, di sini itu pecah lagi. Yang pertama, mencerminkan pembelajaran aktif, pembelajaran saintifik. Nah, ini terkait pembelajaran kita ini. Pembelajaran yang menggunakan kurikulum K13. Saintifik nanti bisa kita lihat sendiri apa saja komponennya. Sekarang ada lagi tambahannya. Untuk pembelajaran abad 21, kemarin sudah kita sampaikan. Ada 4C. Yang pertama itu apa? Masih ingat? Pembelajaran abad 1. Abad 21. Yang C pertama apa?
Nah, boleh alat tulisnya disiapkan. Pertama, critical thinking. Critical thinking. Ya, apalagi? Terus, apalagi? Creativity. Creativity. Apalagi? Kolaborasi. Kolaborasi. Apalagi? Komunikasi. Komunikasi. Bapak Niran. Nah, itu pembelajaran bahasa. Berikutnya ditambahi lagi. C yang kelima. Nah, ini tambahan nih. Sebagian sudah menggunakan C ini. Namanya computational thinking. Berpikir cara komputer. Nah, 4 komponen ini nanti akan ada turunannya. Terus, ada lagi 3. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Pertama, literasi membaca. Yang kedua, literasi numerasi. Yang berikutnya, karakteristik. Nah, ini. Apakah beban kita sebagai seorang guru akan semakin bertambah? Sebenarnya enggak bertambah ya. Ini sebenarnya sudah ada, tapi bahasa-bahasanya diperbaharui. Contohnya, literasi membaca. Dulu ketika teman-teman diajar, itu disuruh membaca enggak? Malim. Suruh baca ya, ketika diajar kemarin. Nah, berarti ini sudah ada sebenarnya. Terus teman-teman ketika ke pasar itu biasanya soal matematikanya. Ini saya akan jelaskan ya terkait tentang literasi numerasi. Biasanya ada pembelajaran matematika kalau hasilnya hanya hitung-hitungan itu matematika. Tapi apa bedanya dengan numerasi? Nah, pembelajaran numerasi itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan, tapi memecahkan masalah. Nanti ada terkait pemberiannya. Mungkin kita gunakan waktu tersendiri aja agar lebih dalam ya. Kita lanjutkan yang ini dulu, biar nggak pecah konsentrasinya. Ya, setuju ya? Setuju, Malim. Nah, nanti jangan sampai tergabung ya pengertian matematika apakah sama dengan numerasi itu beda. Oke, kita lanjutkan ini aja dulu. Nanti kita waktu tersendiri mungkin. Nah, ini tadi mencerminkan pembelajaran aktif, pembelajaran yang saintifik. Nah, kalau guru yang baik itu melaksanakan langkah-langkah pembelajaran, mencerminkan pembelajaran aktif, pembelajaran saintifik, mendorong siswa untuk melakukan kegiatan mengalami langsung, mengamati, melakukan percobaan, mengajak siswa untuk melakukan kegiatan berinteraksi, terus mendiskusikan bagian kata sulit, nah, terus membuat inferensi, terus menstimulasi. Berikutnya, kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi, menumbuhkan keceriaan. Nah, jangan sampai pembelajaran kita yang semua ini saintifik namanya, berbasis saintifik, itu nanti ketika selesai belajar, siswa malah cemberut, malah nggak senang. Nah, ini jangan sampai. Pembelajaran kita bagaimana kita desain sedemikian mungkin agar ketika mendapat pelajaran, siswa menjadi ceria, gembira. Karena ada sesuatu penambahan ilmu baru. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Berikutnya menumbuhkan kebiasaan positif. Nah, ini kebiasaan positif. Mungkin kita mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Di dalam akidah akhlak itu ada anjuran untuk bersedekah. Nah, bagaimana siswa diajarkan nanti untuk bersedekah? Apalagi misalnya di pelajaran fikih ada pelajaran yang namanya sholat sunnah. Nah, bagaimana siswa diajarkan nanti untuk membiasakan mengerjakan sholat sunnah dan sebagainya. Atau di pelajaran terkait tentang geografi, menjaga lingkungan misalnya. Bagaimana siswa diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini saya mau tanya dulu teman-teman nih, boleh diaktifkan voicemail-nya nih. Suaranya. Biasanya kalau buang sampah di mana nih? Di tempat sampah? Di sungai? Pada tempatnya, Mualim. Pada tempatnya? Oke. Ada yang seharusnya. Iya. Ini pada kondisi normal ya. Nah, sekarang yang biasa naik mobil itu buang sampahnya di mana? Pinggir jalan. Nah, ini
Dibawa pulang, Mualim. Wah, siapa yang dibawa pulang tadi? Bagus tuh. Dikantongi dulu, Mualim. Hah? Dikantongi. Dikumpulkan baru dibawa pulang, baru dibuang. Oh, itu ya. Nanti dikumpulkan dulu. Nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang. Jangan sampai Tinggal di mobil Mualim. ini taksi nih. Nah, ini Tikus mobil. di mana? Iya, dia ini Yunus naik naksi di apa? Ikut mobil orang dia. Jadi sampahnya tinggal mobil orang. Tinggi. Biar orang bersihkan. Nah, jangan sampai lagi ya. Kita minimalisir. Minimal kalau kita tidak bisa menegur orang buang sampah di jalan, ya kita lah jangan buang sampah di jalan. Kira-kira ucapan ini baik apa benar nih? Baik. Baik, benar. Nah, kalau baik, Baik. kalau Baik baik, dan benar. iya kalau baik itu bagusnya di apa? Diikutin atau diabaikan? Diikutin. Diterapkan, Mualim. Ya, kalau diikutin itu diaplikasikan atau enggak nih biasanya? Diaplikasikan. Semoga Janji ya. Mualim. Bisa diaplikasikan ya. Ya, janji ya. Janji Mualim. Dibina. Iya. Yang bilang janji tadi saya doakan semoga tahun ini bisa umrah. Amin. Caranya saya doakan Amin. juga semoga sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. Janji ya. Janji Mualim. Amin. Amin. Semoga sukses Yunus dunia akhirat. Amin ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kebiasaan-kebiasaan positif ya, itu harus dibangun. Di mana dibangunnya? Di sekolah ya. Karena ketika siswa keluar dari sekolah, itu dia campur aduk nanti. Ada yang biasanya di kampung itu kata-katanya tidak bisa dikontrol. Tidak tahu ada anak-anak, ada orang dewasa dan sebagainya. Ada nanti biasanya orang-orang itu. Nah, kalau di sekolah aja kita tidak bisa mengontrol dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang positif, bagaimana siswa kita ketika di luar sekolah? Nah, itu menjadi tugas guru ya, menumbuhkan kebiasaan positif. Berikutnya, menggunakan alat, bahan, dan media TIK. Apa sih media TIK itu? Nah, teknologi, informasi, dan Komunikasi. kepanderan. Nah, komunikasi. Ya. Kalau bahasa kerennya itu ICT. Nah, itu ada teman-teman juga. Sekarang saya lihat ada mata kuliah ICT. Kalau dulu belum ada. Jadi dimunculkan lagi. Itu ya. Jadi menggunakan bahan dan media TIK. Artinya apa? Mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai nih teman-teman sebagai seorang guru belum bisa menggunakan Zoom atau belum bisa membuat Google Form atau belum pernah menggunakan Google Classroom atau dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran daring kan media-media itu tadi yang digunakan. Nah, ini kita lihat secara efektif dan efisien, dilakukan secara tepat dan aman, terampil menggunakan alat bahan media TIK, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, menguatkan pemahaman siswa, menarik perhatian siswa. Kebanyakan ya pembelajaran menggunakan video, media video itu nanti disebut visual dan audio ya, video. Kalau gambar itu visual aja, kalau video keduanya itu. Jadi itu biasanya siswa lebih tertarik melihat animasi seperti kartun dalam pembelajaran ketimbang yang bukan animasi. Kalau waktu S2 dulu kita belajar ICT itu satu semester itu cuma membuat satu animasi. Itu satu semester itu. 4 bulan kalau S2 itu aktifnya. Jadi sama 16 kali pertemuan. Satu semester cuman membuat media pembelajaran itu aja materinya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Lanjut Mualim. Lanjut. Oke, berikutnya nomor 4. Penilaian proses belajar. Nah, ada terjadi sedikit perubahan ya terkait tentang penilaian pembelajaran di siswa ya. Kita ada di tambahan berapa kategori? Ada 3 ya. Nanti sikap, bagaimana perilakunya itu, apakah berubah ketika mendapat pelajaran. Terus ada lagi penilaian kognitif. Terus karakter ya. Nanti ada tambahan ya, ada 3 untuk penilaiannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini
proses belajar, penilaian proses belajar ya, itu berkeliling memantau kemajuan belajar siswa, mengajukan pertanyaan untuk memantau capaian siswa, memotivasi siswa untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi, melaksanakan penilaian proses sesuai rencana. Jadi penilaian pembelajaran bukan hanya dari segi kognitif ya, tapi juga dari segi afektifnya. Bagaimana terjadinya perubahan tingkah laku siswa. Nah, oke. Berikutnya lagi kita lanjutkan pengelolaan kelas. Nah, terkait pengelolaan kelas itu kalau di Sticky sendiri ya, itu karena orangnya kebanyakan ya, itu kita nggak bisa mengatur tempat duduk. Biasanya banyak tuh tempat duduk tuh diatur tuh, ada yang model huruf V, ada yang bundar, ada yang keliling, ada yang sistem konferen, yang huruf O yang di samping-samping. Sebenarnya bisa kita atur-atur ya, kita menjadi guru. Nanti tergantung kondisi siswanya mau yang seperti apa. Jadi biar di kelas itu menghindari terjadinya kejenuhan. Kalau kita biasanya dari awal ya, hingga teman-teman sekalian, jarang ya ada dosen yang menyuruh agar bergeser tempat duduknya. Jarang ya. Yang ada berbaris ya. Berbaris depan. Atau bahasa lainnya tempat duduk konvensional. Nah, nanti teman-teman kalau sudah menjadi guru nanti bisa diatur sendiri terkait tentang pengelolaan kelas. Untuk meja, untuk tempat duduknya, untuk papan tulisnya. Disesuaikan. Kalau kelas yang baik itu ada beberapa komponen. Kalau di sekolah-sekolah yang mungkin biayanya agak mahal ya, itu nanti ada wastafel untuk cuci tangan. Ada air minum, kalau haus bisa langsung minum siswanya. Ada tempat cermin dan sebagainya, lengkap seperti kamar. Itu ruangan yang seharusnya yang dimiliki oleh siswa kita. Nanti teman-teman bisa mendesain sendiri. Saya pernah memberikan materi terkait tentang desain kelas. Jadi kelas itu dibikin seramai mungkin. Persis kayak teman-teman di Sticky ya, itu ada gambar, ada asmaul husna, ada lukisan. Namun di Sticky kita belum melihat komponen-komponen yang wajib. Kalau hanya gambar tadi, itu sunnah aja. Komponen wajib itu biasanya wastafel, air mengalir ya, untuk cuci tangan, untuk minum. Kalau minum biasanya saya lihat ada sebagian kelas yang mengasih air minum ya, air minum kemasan yang cangkir itu ya. Jadi nanti kita mungkin akan membahas tersendiri terkait bagaimana kelas yang baik. Oke, sampai di situ kira-kira sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Jadi intinya ya belum ada. Jadi intinya ya pengelolaan kelas itu adalah bagaimana guru bisa memantau kegiatan siswa. Nah itu intinya itu. Jadi bagaimanapun ruangannya, bagaimanapun bentuk kelas, bentuk formasi tata kursinya. Oke, kita lanjutkan penggunaan bahasa. Nah di sini biasanya kalau untuk guru itu bahasanya disesuaikan dengan siswanya. Di sini kita lihat kalimat jelas dan mudah dipahami, pilihan kata atau kalimat sapaan sesuai dengan kematangan psikologi siswa. Misalnya memanggil siswa dengan kata kalian, bukan kamu dan lainnya. Nah, pian kalau kita biasanya memanggil katanya. Terus apa lagi? Kata atau kalimat tidak mengandung sara. Saranya apa sih? Ada yang tahu nggak? Unsur kebencian, Malek. Nah, ya. Unsur kebencian. Ada siswa itu gendut. Woi, gendut, sini kan gendut. Nah, itu jangan tuh. Itu menghina tuh, termasuk menghina. Nanti kena undang-undang IT nanti. Jangan ada mengandung unsur sara ya. Panggil aja dengan nama yang baik. Misalnya namanya Rani misalnya. Rani ke sini Rani. Nah, gitu. Atau tambahin, Rani pintar, sini pintar. Nah, bisa gitu. Berikutnya, dan atau perundungan, bullying. Bullying itu apa? Apa? Menindas, Mulim. Oh iya, menindas, menghina. Ini si krempeng nih
sini kan. Nah, itu jangan itu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Kalau ada siswanya memanggil dengan sapaan gitu, kita beri penjelasan di kelas itu. Jadi siswa dilatih untuk berbuat positif dan menggunakan bahasa yang baik. Nah, terus intonasi dan nada bicara sesuai kebutuhan. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang jelas volume suara terdengar jelas ya. Nanti ada yang pelan, tidak terdengar jelas. Nah, ini kurang bagus juga. Jadi suara harus terdengar jelas. Terus menggunakan bahasa yang santun. Oke, kita sudah jam 12.17. Sedikit lagi. Nah, terus kepekaan sosial. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kompetensi guru ya. Nanti sudah kita ajarkan kompetensi guru itu ada 3, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, sama kompetensi profesional. Nah, kita bacakan aja. Kepekaan sosial itu menunjukkan sikap empati kepada siswa, peduli terhadap kebutuhan siswa, peduli terhadap kondisi lingkungan, bersikap terbuka terhadap perbedaan kondisi siswa. Nah, terus lagi kepribadian. Nah, kepribadian maksudnya gurunya. Memiliki sikap terbuka, mengucapkan terima kasih atau maaf pada kondisi yang tepat, menunjukkan gestur, sikap tubuh yang bersahabat, mengakui kesalahan atau kekurangan dengan lapang dada, berpenampilan rapi, bersih, dan sopan, bersemangat. Nah, itu kepribadiannya. Teman-teman pernah nggak melihat membawa berita dengan pakaian ugal-ugalan? Pernah nggak? Tidak. Nah, itu biasanya kan pembawa berita itu dia pakaiannya rapi. Kalau pembawa berita berpakaian yang nggak rapi, itu belum melihat isi beritanya, biasanya orang-orang sudah menghindar dari tontonan yang seperti itu. Makanya kebanyakan pembawa berita itu berpakaian rapi. Dan yang dipilih itu yang menjadi pembawa beritanya beda, nanti ada yang membawa kamera dan sebagainya. Itu biasanya sudah disortir itu wajah-wajahnya yang enak dipandang. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus penilaian hasil belajar apa saja? Itu melakukan penilaian sesuai tujuan, melaksanakan penilaian hasil sesuai dengan perencanaan, menggunakan rubrik di dalam penilaian. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau siswa ini nanti hasilnya ini, kalau siswa ini hasilnya ini, dan sebagainya. Itu rubrik namanya. Terus menindaklanjuti hasil penilaian selama pembelajaran. Kalau ada siswa yang nilainya rendah dan ada yang nilainya bagus, kira-kira di antara dua ini ada bahasa istilah yang digunakan. Biasanya apa? Kalau untuk siswa yang nilainya rendah kita apain? Remedial. Nah, benar. Remedial, benar. Ini Sania Johar. Terus kalau ada siswa yang nilainya bagus, tapi di satu kelas itu juga ada nilai yang kurang bagus, untuk siswa yang nilainya bagus kita apain? Pengayaan. Nah, sekarang contohnya. Nah, contoh pengayaan itu seperti apa? Contoh remedial itu seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu? Untuk remedial dulu, kira-kira bagaimana terkait tentang remedial itu? Oke, kita panggil aja. Bagi yang tidak menyalakan videonya, kita panggil ya untuk menjelaskan terkait pembelajaran remedial sama pengayaan. Nah, mungkin Siti Asyatul Khairiyah nih, mungkin bisa jelaskan nih teman-teman. Apa tuh Siti Asyatul Khairiyah? Apa ya, bagaimana sikap kita terhadap siswa untuk pengayaan? Siti masih di tempat? Ya, Malim. Ya, kira-kira bagaimana nih? Misalnya kita seorang guru nih. Pilih aja contoh materi pelajarannya seperti apa, terserah. Nanti kalau saya pilihkan nanti agak bingung juga. Atau remedial kah, Malim? Ya, remedial. Misalnya nih, guru memberikan, kan
misalnya nih ujian. Terus itu ada nilai siswa yang harus remedial. Nah, nanti yang siswa yang remedial itu dikumpulkan lagi, dikelompokkan lagi, terus dilakukan diberikan soal ulang lagi. Ya, remedial ya. Nah, sekarang untuk yang pengayaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Siti Asyatul Khairiyah. Kita ke M Khairil A. Nah, M Khairil A. Tadi sudah dijelaskan nih oleh teman kita Siti Asyatul Khairiyah bahwa ada remedial ya. Terus bagaimana sikap kita sebagai guru siswa yang remedial ini? Katanya berikan lagi pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, sekarang pengayaan. Pengayaan ini adalah siswa yang jawabannya itu sesuai dengan kehendak kita. Bagaimana sikap kita terhadap siswa ini? Mungkin bisa M Khairil A. Masih di tempat atau jangan-jangan udah tidur nih? Khairullah. Ada Mas. Gimana tuh M Khairil? Tadi pengayaan. Kalau untuk pengayaan Malim, guru itu bisa mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Kalau pengayaan ini ya, bisa ke langsung contoh real dari pelajaran mungkin bisa, biar agar lebih mudah diterima penjelasannya. Misalnya materi IPS, pilih itu. Mata pelajaran IPS, materinya apa? Pilih misalnya. Ekonomi, sejarah. Gimana tuh? Baik, kita minta bantuan sama temannya. Ini ada, ini 3 orang nih. Haja Salamah, Maria Ulfa ya. Ya, mungkin bisa diaktifkan nih suaranya. Ya Malim. Ya, apa sih pengayaan tuh? Kayak gerang pengayaan tuh bahasa kita. Sebelumnya ulun bertanya apakah pengayaan itu sama dengan pemantapan siswa Malim? Nah, pengayaan itu sama lawan pemantapan siswa lah. Mungkin ada teman lain yang bisa bantu jawab nih. Sama kada? Pemantapan siswa, pengayaan. Tadi kita sudah jelaskan di awal ya, Salamah ya. Nanti ketika kita jadi guru, kita berikan materi. Terus ada siswa yang tidak sesuai keinginan kita atau di bawah KKM lah bahasanya. Kita apain nih enaknya nih siswa ini? Ada lagi nanti. Kalau yang di bawah KKM tadi itu bisa diberikan remedial untuk mencapai KKM-nya. Kalau yang pengayaan itu tuh kepada mungkin ke pemantapan siswa yang sudah mencapai KKM-nya lebih ditingkatkan kualitasnya. Apakah seperti itu, Malim? Nah, ada terjadi perbedaan antara pemantapan sama pengembangan. Ya, kalau pemantapan itu biasanya ketika selesai pembelajaran kita tegaskan materi yang kita sampaikan. Biasanya kan materi itu panjang lebar nih. Seperti yang saya sampaikan nih, ada nih kisah di sana, kisah di sini, sebagainya. Untuk pemantapan, kita fokus kembali lagi ke kompetensi dasar, kompetensi inti. Itu namanya pemantapan. Nah, sekarang permasalahannya kita kembali. Pengembangan. Bagaimana sih makna dari pengembangan pada mata pelajaran? Saya asumsikan ya, teman-teman ketika bikin kue, bikin kue apa nih? Mau kue bingka. Kue bingka itu banyak jenisnya. Ada teman kelas kalian yang bikin kue bingka gak jadi, malah jadi bubur. Wah, ini perlu apa ini? Perlu remedial. Tapi ada teman kalian yang bikin bingka itu bagus itu. Nah, karena bagus ini, untuk memperindah lagi, menambah nilai estetika, bingka banyak nih jenisnya nih. Mau ditaburi topping apa? Ada yang kurma, Yunus ya. Ada yang kismis. Ada yang Lombok. Bingka Haur Gading Lombok. Sulah Yunus lah. Masalah bingka Haur Gading.
ada yang ditabur tapai, ada yang ditabur kentang. Nah, ini namanya pengayaan. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Mungkin dari asumsi tadi, mungkin ada sedikit lah kecerahan dari teman-teman. Kira-kira bagaimana yang dimaksud pengayaan? Kalau pemahamannya kita paham, tapi untuk pembelajarannya nih, kita langsung masuk ke konteks praktisinya. Kita bukan hanya sekedar teorinya. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Haja Salamah, Maria, sama siapa tuh lagi tuh? 2 orang atau 3 orang tuh? Ada 3 orang, Alim. Ya, silakan jawab 3 orang tuh. Boleh tuh. Sama gerombolannya jawab. Bisa? Oke, kita minta bantuan yang lain dulu. Sebelum kita pertegas ya, kita minta bantuan mana nih? Ini nih. Amiruddin S. Nah, Amiruddin masih di tempat, Amiruddin? Atau sudah Khairullah? Siap, masih. Alhamdulillah masih. Bagaimana ya Amiruddin? Tadi sudah kita sampaikan ya. Suara saya terdengar jelas ya apa yang disampaikan tadi ya. Kita langsung ke praktisinya. Kalau pemahamannya insya Allah teman-teman paham. Kalau remedial itu ya diulang. Kalau pengayaan itu ya ditambahi. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke praktisinya. Nanti ini baik untuk teman-teman nanti ketika praktiknya. Apa ya kira-kira Amiruddin terkait tentang pengayaan? Apa yang harus kita lakukan untuk siswa yang sesuai udah KKM-nya? Kalau nganu ya apa? Kalau sepengetahuan saya pengayaan itu dia untuk mengoptimalkan potensi siswa tadi. Kalau misalkan dia sudah bagus nilainya, semakin diperdalam lagi sama gurunya supaya makin perfect lah istilahnya. Kalau untuk kasus yang dijelasin. Contoh kasus. Gimana, Lim? Kira-kira untuk mata pelajaran. Contoh kasus. Untuk pelajaran. Gimana kok maksudnya, Lim? Itu kan tadi pemahamannya. Bisa diikutsertakan. Iya. Kalau misalnya pelajarannya itu, kita langsung ke kasus pelajarannya. Tadi kita sampaikan bikin bingka. Bisa nggak asumsinya bingka? Bingka itu untuk teman-teman nanti bikinnya ada yang hancur tuh, jadi bubur, bingka jadi bubur. Nah, ini kategori siswa yang harus diberi pengayaan. Lalu diulang lagi cara membuat bingka yang baik. Nah, step by step. Terus ada siswa yang bingkainya bagus, sesuai dengan kehendaki. Untuk mengatasi di kelas itu ada yang diberi pengayaan, ada yang diberi remedial. Itu kan dalam satu waktu tuh, nggak bisa kita misahkan. Terus kita apakan siswa yang bingkainya bagus. Nah, untuk pengayaannya kita berikan materi-materi terkait tentang pengembangan bingka. Bingka itu bisa ditaburi topping kurma, kismis. Bisa bingka dibikin bingka kentang, bisa dibikin. Oke. Ya mata keluar. Ya sudah masuk lagi. Nah sampai di sini tadi bisa terdengar jelas suaranya. Suara saya terdengar jelas. Jelas Malim. Nah, terus kita masuk ke konteks pelajarannya. Bagaimana cara mengaplikasinya? Nah ini yang penting. Nah gimana Amiruddin? Oke, mungkin kita bisa minta bantuan lagi yang videonya belum aktif nih. Dari ini 3 orang nih. Nah, ini Silpi sama Diana nih. Gimana tuh aplikasinya terkait tentang pengayaan? Oke, keluar sendiri ya. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, jangan-jangan ada nih. Sudah tanda-tanda nih, suruh berhenti saya nih. Ya, jadi saya sampaikan aja. Jadi untuk pengayaan kita ambil contoh aja pelajaran matematika ya, terkait mata hitungan tambah-tambahan ya. Kalau misalnya ada siswa yang harus diberi remedial, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 4 dia jawab. Berarti ini harus ada pemahaman yang ditekankan dari siswa tadi. 1 tambah 1 sama dengan 2.
2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, terkait tentang ada siswa yang menjawab tepat atau sesuai dengan KKM, nanti pengayaan seperti apa? Nanti untuk matematika biasanya kan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nanti dibedakan rumusannya. Ada yang 1 tambah 1 yang turun naik tuh. Biasanya kan ada kan soal matematika turun naik atau soal matematika dengan cara menyelesaikan masalah. Pak Amir beli buah di pasar 1. Terus dia membeli lagi buah ini 1. Berapakah buah yang dibeli Pak Amir? Nah, itu biasanya. Nah, itu yang contoh untuk pengayaan. Sampai di situ kira-kira jelas ya? Atau masih bingung? Masih bingung ya? Bingung, Malim. Bingung. Nah, jadi untuk pengayaan tadi, kita ambil kasus pelajaran matematika. Matematika ada misalnya 10 orang siswa. Dari 10 orang siswa ini ada 3 orang yang tidak bisa menjawab. Untuk antisipasi yang tidak bisa menjawab ini, itu namanya diberikan pengayaan. Bagaimana contoh kasus realnya pengayaan? Jadi materi yang kita sampaikan, kita ulangi pada waktu mengajar. Nah, di lain waktu, di lain keadaan, ada lagi siswa yang 7 orang tadi, itu dia bisa menjawab. Nah, dalam satu waktu, dalam satu kelas, kita harus bisa mengantisipasinya. Bagaimana kita bisa memberikan materi itu dalam satu waktu, dalam satu kelas itu bersamaan. Ada yang siswa yang di remedial, ada yang siswa diberi pengayaan. Untuk mengantisipasinya, siswa yang diberi pengayaan itu diberikan tambahan soal matematika dengan cara pengerjaan yang berbeda. Ada misalnya pengerjaan matematika itu dengan cara 1 tambah 1 secara berjejer. Ada yang 1 tambah 1 yang secara turun-menurun. Ada yang contoh diberikan kasus seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Amir membeli buah di pasar, 1 buah mangga, 1 buah anggur, 1 buah semangka. Kira-kira berapakah buah yang dibeli Pak Amir? Nah, itu contoh kasus untuk pengembangan. Jadi sampai di situ bisa dipaham? Malim, berarti Malim yang pengayaan ini Malim hitungannya memperdalam Malim lah. Ya, memperdalam. Intinya kan dia sudah bisa itu tambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Terus kita bedakan nanti terkait soalnya. Nah, soal banyak nih. Yunus dulu kalau belajar tambahan yang secara mendatar atau secara menurun? Menurun Malim. Nah, itu termasuk pengayaan. Kalau secara normal itu mendatar. Sudah azan ya materi kita. Sedikit lagi ya, tinggal 2 lagi. Kita lanjutkan aja. Nanti setelah ini jawab aja azannya. Terus yang 3, menutup pembelajaran. Menutup ini ada cuma 2. Merangkum materi pembelajaran sama melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran mata kuliah micro teaching kita hari ini. Pengayaan tadi Malim bisakah dilakukan dengan berkelompok? Yang mana tuh? Pengayaan tadi. Kelompok bisa, tapi dalam satu waktu. Kalau kita beda waktu, itu nanti akhirnya ada tambahan jam khusus ke siswa. Sedangkan jamnya kita satu waktu. Nah, boleh untuk pengayaan ini untuk menambah, misalnya nanti les. Boleh. Tapi kan dalam satu waktu kan kalau kita dalam pelajaran tadi, kalau kita mengulang pelajaran, kasihan kan siswa yang sudah bisa, masa mengulang lagi dia. Nah, ini maksudnya untuk mengantisipasi yang seperti itu. Iya, Malim. Ada lagi Abdurrani atau masih bingung? Sudah, Malim. Nah. Malim. Ya. Kayaknya Malimah yang pengen jelaskan tuh Malimah tentang remedial Malimah.
Masalahnya Jepian yang kada bisa kalau malam yang kada mencapai itu nah. Jadinya itu namanya remedial. Kalau misalnya udah mencapai target Jepian hanya diberi pengayaan. Iya. Itu malam. Ya, jadi nanti di satu kelas itu nanti ada yang kita ambil contoh yang tadi ya, 7 orang itu nanti dikasih tugas untuk menjawab soal yang kita sampaikan. Sedangkan yang 3 lagi yang belum mencapai, nah kita langsung tangani. Jadi masih dalam satu kelas satu waktu. Nah, ya, ada lagi nanti guru yang memang tetap dilanjutkan pelajarannya, tapi diulang untuk khusus yang 3 orang tadi, tapi beda lagi waktunya. Nah, dalam hal ini nanti kita dapat tambahan waktu. Dan itu kalau kita sebagai guru kan biasanya setelah selesai mengajar ini ada lagi nanti pembelajaran yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini maksud saya untuk mengantisipasi di dalam satu kelas, di dalam satu waktu. Oke, ya Yunus ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Mumpung masih Zoom kita. Ada Mualim 1 pertanyaan. 2 juga boleh. Masalah penilaian proses belajar tuh Mualim atau penilaian hasil belajar itu. Kan biasanya silakan. Itu lebih mengapresiasi siswa yang nilai kognitifnya tuh bagus, tapi siswa yang nilai afektifnya atau perilakunya yang bagus tuh itu tuh kita kurang apresiasi. Nah, kayak Pak, bagaimana cara kita tuh kan nanti kan kita jadi guru, bentuk apresiasi yang tepat untuk anak-anak yang afektifnya tuh yang bagus tuh seperti apa, Mualim? Ya, ada, saya kasih contoh lah, Pian lah. Ada orang siswa yang akhlaknya nih luar biasa sopannya sama guru. Dalam keadaan lain, ada siswa yang cerdasnya luar biasa tapi kurang sopan. Kira-kira kita lebih suka yang mana? Jelas kita akan lebih suka orang yang berakhlak baik. Nah, di dalam kurikulum K13 itu nanti ada namanya penilaian afektif, penilaian sikap. Dan pada tahun ini juga itu sudah di launching namanya AN ya, asesmen nasional. Nah, di dalam asesmen nasional itu nanti akan ada nilai yang dimasukkan, ada nilai karakter. Jadi disebut tadi, ada siswa yang suka membuli temannya, itu jelas nanti nilainya akan tidak sama nanti dengan siswa yang memang berakhlak baik. Nah, makanya nanti akan ada 2 penilaian, penilaian afektif dan penilaian kognitif. Nah, itu nanti, itu pembelajaran kita pada abad 21 ini. Nilainya sudah dibedakan. Ini sudah launching oleh Kementerian Menteri Pendidikan kita. Itu ada namanya asesmen nasional. Itu untuk khusus kalau SD, tingkat SD atau MI, yaitu kelas 5, bukan kelas 6 yang diberikan. Makanya UN mau dihapuskan karena tidak efektif. UN itu hanya menilai dari segi kognitif. Bagaimana disampaikan tadi pertanyaan si Johar tadi. Padahal ada yang lebih penting, karakter. Makanya sudah berubah. Jadi insya Allah biar nanti akan menilai siswa dari segi karakternya juga. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sudah Mualim. Ya, habis. Kalau habis sebelum saya tutup pembelajaran, tadi ada saya sampaikan di penutup pembelajaran ada namanya refleksi. Ada yang tahu nggak apa itu refleksi? Refleksi menanyakan kembali tentang pembelajaran yang telah dilakukan guru. Ah, iya bagus. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi refleksi itu kita runtunkan lagi pembelajaran yang sebelumnya. Jadi itu saja penutup pembelajaran. Jadi inti pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan ada penilaian kinerja guru. Teman-teman nanti kita pembelajarannya adalah offline. Jadi siapkan. Nah di sini ketua kelasnya siapa? Yunus ya ketua kelasnya. Isnani Malim. Isnani Malim. Isnani, mana Isnaninya? Hadir? Nggak hadir nih kayaknya. Baru out kalau Malim. Baru out. Okay. Saya minta tolong sama Yunus saja nih yang hadir nih. Yunus nanti kondisikan, mungkin sampaikan sama Isnani.
bikin 3 kelompok. Yang laki-lakinya khusus laki-laki, nanti kalau yang bisa offline kita ke STQ, nanti kita sepakati hari apa, nanti akan ada tindak lanjutnya di grup. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman wajib membuat RPP 1 lembar. Insya Allah teman-teman nggak sendirian, nanti saya akan ajarkan bagaimana RPP 1 lembar itu. Nanti terkait pembelajaran yang abad 21. Ini masih berlanjut nanti. Yang berikutnya, nanti laki-laki 1 kelompok, perempuan 2 kelompok. Kalau ada yang di luar daerah, yang kuliah, kamuntai, silakan. Nanti akan tetap ada penilaian mengajar. Nanti silakan kondisikan teman-teman. Mau kamarnya dibikin ruangan, dicari nanti siswanya. Siswanya silakan apa saja. Atau mau membantu ke sekolahan, mengajar, dan sebagaimana. Tetap ikuti protokol COVID nanti. Jadi lewat video. Bahkan yang di offline di kelas nanti akan kita rekam juga. Agar teman-teman yang mungkin belum bisa hadir pada waktu saat pertemuannya ya, nanti bisa lihat di rekamannya dan silakan nilai. Semua siswa berhak menilai, semua siswa berhak dinilai. Nanti misalnya si ini Sania Johar nanti maju mengajar, nanti yang menilai semua temannya di kelas, nanti akan kita cek, kita bikinkan Google Form-nya. Ya, kira-kira Sania Johar apa yang kurangnya nih? Dan saya bukakan nanti. Selain mahasiswa sini, boleh juga untuk menilai. Nah, jadi kita terbuka. Gunanya apa? Agar menambah kira-kira apa kekurangan kita perbaiki. Apa yang sudah baik kita pertahankan, mungkin juga bisa kita tingkatkan. Jadi seperti itu ya, skema pembelajaran kita. Gimana? Karena teman-teman ini guru yang disiapkan dalam pembelajaran offline, bukan pembelajaran daring. Kalau pembelajaran ini ya seperti kita ini. Jadi Malim, ini dibikin 3 kelompok Malim lah, 2 kelompok akhwat, 1 kelompoknya ikhwan. Nah, ini Malim. Yang bikin RPP itu kan Malim per individu kan Malim. Per individu. Nah, Ingin sekarang Malim. Pertanyaannya, maunya bukunya buku apa? Buku elektronik kah yang dibagikan pemerintah atau buku yang lain? Kalau buku yang dibagikan pemerintah itu memang kalau saya analisis ya, itu agak sulit sih untuk diajarkan, apalagi berbasis tematik integratif. Karena tematik integratif ini intinya seorang guru itu harus menguasai pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, PKN, kesenian, sama apa satunya? Bahasa Indonesia. Itu intinya harus menguasai. Nah, dalam permasalahan ini teman-teman terkadang belum bisa menguasai, misalnya ini masuk matematika, walaupun di BSE itu buku elektronik sekolah itu ada dijelaskan yang pegangan guru, itu nanti mengaitkannya. Ini terjadi pengalaman bahwa mahasiswi kita ya, mahasiswa atau mahasiswi itu ketika diajar, disuruh mengajar matematik, itu agak kebingungan. Jangankan mahasiswa-mahasiswi ya, gurunya juga banyak yang kebingungan. Mereka kebanyakan berpindah di buku yang memang per mata pelajaran. Nanti ada yang dari ini ya, Erlangga, keluar Erlangga. Nah, itu lebih mudah. Namun penilaiannya tetap K13 berbasis saintifik. Nah, jadi bukan integratif lagi. Integratif yang disatukan semua mata pelajaran. Tetap mata pelajaran masing-masing, namun penilaiannya tetap K13 berbasis saintifik, elaborasi, kolaborasi, dan sebagainya. Dan ditambah lagi pembelajaran era abad 21. Sampai di situ ada pertanyaan lagi? Bukunya, jadi gimana nih Yunus? Apa perlu teman-teman diskusi dulu bukunya, buku pelajarannya? Biar didiskusikan malam-malam. Ya, diskusi nanti. Ya, keputusannya nanti kita tunggu di grup ya. Tinggi. Bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Itu aja yang disampaikan hari ini. Cukup. Cukup ya? Kebanyakan ya? Bahkan lewat. Terima kasih sudah hadir semuanya di Zoom ya. Habis ini saya mau ke kakak tingkat teman-teman karena KKN. KKN-nya di Desa Sungai Pandan, di Desa Tambalang, Kecamatan Sungai Pandan ya. Kecamatan Sungai Utara. Jadi saya insya Allah akan sambutan di sana.
Jadi di sini langsung berangkat nih. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salam hilap, mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa. Semoga acara lancar, Malim. Amin.